Debut di Liga Turki, Megawati Hangestri ungkap tantangan hingga fokus pulihkan kondisi. Megawati Hangestri, pemain Indonesia yang kini membela klub Turki, menyampaikan perasaan dan tantangan yang dihadapinya dalam debutnya di Liga Turki. Setelah menyelesaikan musim pertamanya di kompetisi yang lebih tinggi ini, Megawati membuka cerita perjalanan karirnya di luar negeri, serta upayanya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Megawati memulai petualangannya di Liga Turki dengan berbagai tantangan yang memerlukan kesiapan mental dan fisik. Sebagai seorang pemain asing, adaptasi dengan budaya berbeda, atmosfer pertandingan yang lebih keras, hingga perbedaan gaya permainan, merupakan bagian dari rintangan yang harus dia lewati. Namun, pemain yang berposisi sebagai bek ini menyatakan bahwa pengalaman bermain di luar negeri sangat berharga untuk perkembangan karirnya. Saya merasa sangat bersyukur bisa bermain di sini, tetapi juga tidak bisa dipungkiri banyak tantangan yang harus saya hadapi, terutama masalah adaptasi. Liga di sini sangat kompetitif, tingkat kesulitannya jauh berbeda dengan liga di Indonesia, ungkap Megawati. Ia juga menyebutkan bahwa fisik dan mental menjadi faktor penting yang harus dijaga dengan ketat. Para pemain Turki dikenal memiliki stamina dan kekuatan fisik yang sangat tinggi, yang membuat setiap pertandingan menjadi lebih intens. Di sini, pertandingan terasa lebih keras, tempo permainan cepat, dan para pemain memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ini sangat berbeda dengan liga di Indonesia yang lebih mengutamakan teknik, lanjutnya. Selain tantangan fisik, cuaca di Turki juga menjadi faktor yang mempengaruhi performa Megawati. Negara yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia ini memiliki iklim yang sangat berbeda dengan Indonesia, sehingga pemain asal Jember ini harus beradaptasi dengan suhu yang kadang bisa sangat ekstrim, terutama saat musim dingin. Megawati menceritakan bagaimana dirinya harus menyesuaikan diri dengan cuaca yang lebih dingin, yang membuat tubuhnya lebih cepat lelah dan memerlukan waktu lebih untuk pemulihan. Tidak hanya cuaca, gaya bermain tim yang lebih disiplin dan terstruktur juga menjadi tantangan tersendiri. Megawati menyebutkan bahwa di Indonesia, meskipun teknik bermain sangat penting, taktik dan sistem permainan di Turki lebih ketat dan terorganisir dengan baik. Di sini, semua pemain harus sangat disiplin dalam mengikuti instruksi pelatih, dan tim juga lebih terstruktur dalam menyerang maupun bertahan. Hal ini membuat saya harus lebih banyak belajar dan mengubah kebiasaan yang ada di Indonesia. Setelah menyelesaikan beberapa pertandingan pertama, Megawati mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dirinya saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dan menjaga kebugaran. Liga Turki yang kompetitif menuntut kesiapan fisik yang optimal, sehingga pemulihan pasca latihan dan pertandingan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Megawati mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan banyak pelatihan khusus terkait pemulihan tubuh. Setelah pertandingan, pemulihan adalah hal yang sangat penting. Saya mendapat banyak latihan pemulihan, seperti terapi pijat, penggunaan es, hingga latihan ringan untuk memastikan otot saya tidak mengalami cedera. Di sini, perhatian terhadap pemulihan fisik sangat diperhatikan, kata Megawati. Tak hanya pemulihan fisik, pemain berusia 24 tahun ini juga mengaku fokus pada aspek mental. Bermain di luar negeri membuat saya jauh dari keluarga, jadi ada momen-momen di mana saya merasa homesick. Tetapi, saya mencoba untuk terus fokus pada tujuan utama saya, yaitu meningkatkan kemampuan dan memberikan yang terbaik untuk tim, tambahnya. Selain tantangan yang dihadapi, Megawati juga optimis bahwa bermain di Liga Turki membuka banyak peluang baru untuk perkembangan karirnya. Keikutsertaannya dalam kompetisi ini bukan hanya menjadi pengalaman yang berharga, tetapi juga membuka peluang untuk bisa tampil di kompetisi Eropa yang lebih besar. Impian saya tentu saja bisa bermain di liga-liga top Eropa. Bermain di Liga Turki ini adalah langkah awal yang besar. Saya ingin memaksimalkan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas saya dan berharap bisa melangkah lebih jauh di dunia sepak bola internasional, ujarnya. Pemain yang dikenal dengan kecepatan dan ketangguhan dalam bertahan ini juga berharap dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya. Dia merasa bahwa perjalanan karirnya bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berusaha dan tidak takut mencoba berkarir di luar negeri. Megawati menutup wawancara dengan memberikan pesan untuk perkembangan Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, tetapi kita perlu lebih banyak pemain yang berani untuk melangkah ke luar negeri dan mendapatkan pengalaman internasional. Saya berharap,
Semakin banyak pemain Indonesia yang bisa berlaga di kompetisi besar dan mengangkat nama negara di kancah internasional, harap Megawati. Dengan semangat yang tinggi, Megawati berharap dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik di Liga Turki. Baginya, tantangan di Liga Asing adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas diri, serta membawa nama Indonesia di pentas dunia. Omongan pelatih Ko He-jin terbukti soal Megawati Hangestri. Megatron baru gabung Manisa BBSK, sudah lakukan hal ini. Megawati Hangestri kembali membuktikan dirinya bukan sekadar sensasi sesaat dalam dunia voli internasional. Setelah sukses besar di Liga Voli Korea bersama Daejeon Red Sparks, kini Megawati resmi memperkuat klub asal Turki, Manisa BBSK. Dan menariknya, belum lama bergabung, Megatron, julukan yang melekat padanya, sudah menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Hal ini seakan menjadi bukti nyata dari omongan mantan pelatihnya di Korea Selatan, Ko He-jin, yang pernah menyampaikan keyakinannya soal potensi besar atlet voli Indonesia itu. Ko He-jin bukan sosok sembarangan. Ia adalah pelatih berpengalaman yang telah lama malang melintang di kancah voli Korea dan Asia. Saat menangani Red Sparks, ia sempat menyampaikan pesan mendalam tentang Megawati. Dalam sebuah wawancara, Ko He-jin mengatakan bahwa Indonesia memiliki mutiara tersembunyi dalam diri Megawati Hangestri. Bukan hanya soal teknik dan kekuatan, tetapi juga mentalitas serta etos kerja yang jarang ditemui. Megawati bukan pemain biasa. Ia belajar dengan cepat, selalu rendah hati, dan memiliki keinginan kuat untuk berkembang. Saya yakin dia akan menjadi salah satu pemain terbaik Asia dan bisa bermain di liga-liga top dunia, ujar Ko He-jin kala itu. Omongan tersebut sempat dianggap berlebihan oleh sebagian pihak. Namun, seiring berjalannya waktu, semua prediksi Ko He-jin satu persatu terbukti. Di Korea Selatan, Megawati bukan hanya sukses secara teknis, tetapi juga secara popularitas. Ia menjadi magnet baru bagi penonton dan media Korea. Warga lokal pun menjulukinya Megatron, sebuah penghormatan yang jarang diberikan kepada pemain asing, apalagi dari Asia Tenggara. Megawati menorehkan sejarah manis selama memperkuat Red Sparks. Ia menjadi pemain ke-47 dalam sejarah Liga Voli Korea yang mampu mencatatkan lebih dari 1.500 poin, sebuah pencapaian luar biasa, mengingat ia baru satu musim bermain di sana. Salah satu penampilan paling menonjolnya terjadi saat menghadapi I-Papers pada 14 Maret 2025. Kala itu, ia mencetak 35 poin seorang diri, menunjukkan dominasi dan determinasi tanpa kompromi di lapangan. Tak hanya itu, Megawati juga menorehkan sejarah sebagai pemain asing asal Asia pertama yang berhasil meraih penghargaan Most Valuable Player, MVP, pada putaran pertama Liga Voli Korea musim 2023-2024. Gelar itu diraihnya setelah mengungguli nama-nama besar dunia seperti Giselle Silva dan legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Dalam pemungutan suara, Megawati mendapat 15 suara dari total 31, angka yang cukup telak untuk menggambarkan pengaruhnya di liga tersebut. Kini, babak baru karir Megawati dimulai di Turki. Ia resmi bergabung dengan Manisa BBSK, salah satu klub yang sedang membangun kekuatan baru di Liga Voli Turki. Meski baru saja bergabung, Megawati langsung beradaptasi cepat. Dalam sesi latihan perdananya, ia sudah menunjukkan ketajaman serangan dan komunikasi yang solid dengan rekan-rekan barunya. Bahkan, pelatih Manisa BBSK memberikan pujian khusus atas kesiapan fisik dan mental Megawati. Dia datang dengan penuh semangat. Meski baru tiba, dia langsung mengikuti ritme latihan tanpa keluhan. Ini menunjukkan profesionalismenya. Kami percaya, dia akan jadi pemain kunci musim ini, ujar salah satu staf pelatih Manisa BBSK dalam keterangannya kepada media lokal. Bagi Megawati sendiri, perpindahan ke Turki bukan sekadar petualangan baru, melainkan bagian dari proses pembuktian diri. Ia ingin terus berkembang dan menantang dirinya di level yang lebih tinggi. Liga Voli Turki dikenal sebagai salah satu yang terkuat di dunia, dan kehadiran Megatron di sana tentu menjadi kabar baik, tidak hanya bagi penggemar voli Indonesia, tetapi juga Asia.
Keberhasilan Megawati ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Mulai dari federasi, pelatih, keluarga, hingga para penggemarnya yang terus memberi semangat sejak ia masih bermain di level nasional. Namun di balik semua itu, ada satu sosok yang patut diapresiasi, Ko Hye-jin. Ucapan dan keyakinannya beberapa waktu lalu kini menjadi kenyataan. Ia bukan hanya melatih Megawati secara teknik, tetapi juga membentuk kepercayaan diri dan visi permainan sang atlet. Dalam sebuah unggahan media Korea, Ko Hye-jin disebut merasa bangga melihat perkembangan Megawati. Ia bahkan menyebut Megatron sebagai wakil Asia yang layak menjadi ikon di dunia voli global. Ketika saya pertama kali melihat Megawati, saya tahu dia istimewa. Tapi sekarang, dia bukan hanya istimewa, dia luar biasa. Saya merasa bangga pernah melatihnya, kata Ko Hye-jin dalam sebuah wawancara terbaru. Kini, tantangan baru menanti Megawati di Turki. Namun, dengan modal pengalaman, kerja keras, dan tekad yang kuat, Megatron tampaknya siap menaklukkan Eropa. Omongan Ko Hye-jin pun terbukti, Indonesia memang memiliki mutiara di dunia voli, dan namanya adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Pantas Megawati Hangestri lebih sering jadi cadangan di Manisa BBSK? Diam-diam pelatih sengaja. Nama Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan publik pecinta bola voli, terutama para penggemar dari Indonesia yang mengikuti kiprah sang Megatron di kancah internasional. Meski tampil impresif dalam turnamen pramusim yang dihelat oleh Manisa BBSK untuk mengenang mendiang wali kota mereka, posisi Megawati sebagai starter utama justru belum sepenuhnya dikunci. Satu hal yang mencuri perhatian fans adalah keputusan pelatih Manisa BBSK, Gorkem Kazan, yang dinilai belum memberikan banyak kesempatan kepada Megawati untuk tampil reguler di setiap pertandingan. Selama turnamen pramusim tersebut, Megawati memang tampil bersinar. Bahkan, kontribusinya mengantar Manisa BBSK menjadi juara dalam ajang tersebut tidak bisa dianggap remeh. Namun, dari 3 pertandingan yang dijalani Manisa BBSK dalam turnamen tersebut, Megawati hanya bermain penuh dalam 1 laga saja, tepatnya di laga terakhir melawan Karsiaka. Dalam pertandingan itu, Megawati tampil dominan dan berhasil membawa timnya menang telak 3-0. Sebuah performa yang menunjukkan bahwa ketika Megatron dimainkan secara penuh, kekuatan Manisa BBSK seakan meningkat tajam. Keputusan pelatih Gorkem Kazan untuk tidak menurunkan Megawati secara penuh dalam 2 laga awal tentu mengundang pertanyaan. Banyak yang menilai bahwa keputusan ini agak janggal mengingat performa Megawati selama turnamen menunjukkan bahwa ia layak menjadi andalan sejak awal. Namun, jika dilihat lebih dalam, ada kemungkinan bahwa pelatih Kazan memang sengaja menyimpan Megawati bukan karena ia tak cukup baik, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Beberapa analis menyebut bahwa pelatih asal Turki itu sedang menjalankan eksperimen untuk menguji kekuatan tim ketika Megawati tidak berada di lapangan. Hal ini wajar dilakukan, terutama menjelang musim kompetisi resmi yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Dengan menjajal komposisi pemain tanpa Megawati, Gorkem Kazan bisa mendapatkan gambaran lebih luas soal kedalaman skuadnya. Ia ingin memastikan bahwa Manisa BBSK tak bergantung pada satu pemain saja. Apalagi, dalam musim kompetisi panjang, rotasi menjadi kunci penting untuk menjaga kebugaran pemain dan mengantisipasi cedera yang bisa datang kapan saja. Meski demikian, fakta di lapangan tetap menunjukkan bahwa kehadiran Megawati memberikan dampak signifikan terhadap permainan tim. Dalam laga melawan Karsiaka, Megawati tampil penuh selama 3 set dan hasilnya luar biasa. Manisa BBSK menang telak 3-0, dan Megawati tampil dominan di posisi opposite hitter dengan catatan blok, spike, serta servis yang mengancam sepanjang laga. Ini menjadi bukti bahwa Megawati bukan hanya sekadar pelengkap di tim, melainkan bisa menjadi pilar utama kekuatan Manisa BBSK. Bahkan, beberapa media lokal di Turki mulai menyoroti peran penting pemain asal Indonesia itu dalam pertandingan pramusim. Dia, Megawati, menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi pemain kunci musim ini. Kombinasi tenaga, kecepatan, dan akurasi serangannya bisa menjadi senjata mematikan bagi Manisa BBSK,
tulis sebuah media olahraga Turki usai laga kontra Karşıyaka. Tentu saja keputusan pelatih Manisa BBSK ini tak luput dari perhatian fans, terutama dari Indonesia. Di media sosial, banyak pendukung Megawati yang menyuarakan keprihatinan mereka karena idolanya lebih sering duduk di bangku cadangan. Coach Kazan, Megawati sudah membuktikan kualitasnya, kenapa masih dicadangkan? Tulis seorang netizen di kolom komentar akun Instagram resmi Manisa BBSK. Meski begitu, sebagian fans juga memahami bahwa pramusim adalah ajang uji coba, dan keputusan pelatih bisa jadi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun tim yang solid secara kolektif. Di sisi lain, Megawati sendiri tampak tenang menghadapi situasi ini. Dalam beberapa unggahan media sosial pribadinya, ia justru terlihat semakin fokus menjalani latihan dan membangun chemistry dengan rekan-rekan satu tim. Sikap profesional dan kesabaran ini menjadi modal penting bagi Megatron untuk menembus line-up utama secara permanen. Melihat bagaimana Megawati tampil impresif saat diberi kesempatan bermain penuh, harapan kini tertuju pada musim reguler yang akan dimulai Oktober mendatang. Banyak pihak percaya bahwa Gorkem Kazan akan memberikan kepercayaan lebih besar kepada Megawati seiring berjalannya waktu. Apalagi, Manisa BBSK akan menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di kompetisi resmi Liga Voli Turki. Dalam situasi kompetitif seperti itu, pemain dengan daya gedor seperti Megawati tentu menjadi aset berharga. Kesiapan fisik, mental, dan adaptasi yang sudah ditunjukkan oleh Megawati sejak pramusim menjadi sinyal kuat bahwa ia akan tampil lebih sering di musim ini. Jika diberi kesempatan, bukan tidak mungkin Megawati Hangestri akan kembali mencuri perhatian publik Turki, seperti yang sudah ia lakukan musim lalu di Korea Selatan bersama tim Daejeon Red Sparks. Keputusan pelatih Manisa BBSK untuk mencadangkan Megawati Hangestri selama turnamen pramusim memang sempat menimbulkan tanda tanya. Namun, bila ditelaah lebih dalam, keputusan tersebut tampaknya adalah bagian dari strategi pelatih untuk mengukur kekuatan tim secara keseluruhan dan mempersiapkan berbagai skenario menghadapi musim kompetisi yang panjang. Dengan performa gemilang yang sudah ditunjukkan Megawati, peluang untuk menjadi starter reguler tetap terbuka lebar. Fans kini hanya perlu bersabar, karena jika semuanya berjalan sesuai prediksi, Megatron akan kembali menggebrak kancah bola voli Eropa, bukan hanya sebagai bintang Indonesia, tapi sebagai salah satu pemain kunci di Liga Voli Turki musim ini.